Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di audiobooknya Dunia Sofi bersama gue Bagastra, yang insya Allah gue bakal ngebacain kalian full booknya dari Dunia Sofi. Ciptaannya Joe Steingarder, pengantarnya Dr. Bambang Sugiarto di versi Indonesianya. Dan setelah kita melewati chapter 1 kemarin itu Taman Firdaus, yang dapat 2 surat itu ya. Kalau kalian masih ingat, pasti harus ingat lah. Yang suratnya itu siapakah kamu, yang kedua itu dari mana datangnya dunia. Dan kali ini lanjutannya yaitu chapter Topi Pesulap. Langsung aja. Topi Pesulap. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filsuf yang sangat baik adalah rasa ingin tahu. Sophie yakin dia akan mendapatkan kabar dari penulis surat tanpa nama itu lagi. Dia memutuskan untuk tidak menceritakannya kepada siapapun tentang surat-surat itu untuk saat ini. Di sekolah, dia sulit memusatkan perhatiannya pada apa yang dikatakan guru. Tampaknya mereka hanya membicarakan hal-hal yang tidak penting. Mengapa mereka tidak membicarakan apakah manusia itu, atau apakah dunia itu, dan bagaimana ia menjadi ada? Untuk pertama kalinya, dia mungkin merasa bahwa di sekolah dan juga tempat-tempat lainnya orang-orang hanya mengurusi hal-hal remeh. Padahal sesungguhnya ada masalah-masalah besar yang harus dipecahkan. Apakah ada seseorang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Sophie merasa bahwa memikirkan hal-hal tersebut jauh lebih penting daripada menghafal perubahan bentuk kata kerja yang tak beraturan. Ketika bel berbunyi setelah pelajaran terakhir, dia buru-buru meninggalkan sekolah, dan sehingga Johanna harus berlari-lari mengejarnya. Tak lama kemudian Johanna bertanya, "Kamu mau ikut main kartu malam ini?" Sophie mengangkat bahunya dan mengatakan, "Aku tidak begitu tertarik pada permainan kartu." Johanna kelihatan kaget. "Kamu tidak tertarik? Kalau begitu, gimana kalau badminton?" Sophie menatap jalan aspal di bawah dan memandang kawannya. "Aku kira aku juga tidak ingin bermain badminton." "Bercanda kamu." Sophie menyadari ada nada kecewa pada suara Johanna. "Maukah kamu memberitahuku apa yang tiba-tiba jadi begitu penting?" Sophie hanya menggeleng-gelengkan kepala. "Itu rahasia." "Wah, kamu mungkin sedang jatuh cinta." Kedua gadis itu terus berjalan beberapa saat tanpa mengucapkan sesuatu. Ketika mereka tiba di lapangan sepak bola, Johanna mengatakan, "Aku mau menyeberang lapangan saja." Menyeberang lapangan? Itu memang jalan yang paling cepat untuk Johanna. Tapi dia hanya mau lewat jalan itu jika dia harus buru-buru pulang karena ada tamu di rumah atau janji dengan dokter gigi. Sophie menyesal setelah bersikap buruk kepadanya. Namun apalagi yang dapat dia katakan, bahwa dia dengan tiba-tiba begitu keasyikan untuk mencari tahu siapa dirinya dan dari mana datang dunia ini, sehingga dia tidak punya waktu untuk lagi bermain badminton. Apakah Johanna akan mengerti? Mengapa begitu sulit untuk terserap dalam masalah yang paling penting dan dalam satu hal yang paling wajar itu? Dia merasa jantungnya berdegup kencang ketika dia membuka kotak surat. Mula-mula dia hanya menemukan sebuah surat dari bank dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Sialan. Sophie sudah berharap akan mendapatkan surat lain dan pengirim yang tak dikenalnya. Ketika menutup pintu gerbang di belakangnya, dia mendapati namanya sendiri di atas salah satu amplop besar. Ini amplopnya lebih besar ya. Sewaktu membalikannya, dia melihat tulisan di baliknya, "Pelajaran filsafat. Hati-hati." Sophie berlari sepanjang jalan berkikil dan melemparkan tas sekolahnya di anak tangga. Setelah meletakkan surat-surat di atas keset, dia berlari berkeliling menuju taman belakang yang bersembunyi di sarangnya. Ini salah satu-satunya tempat untuk membuka surat besar itu. Serekan melompat-lompat di belakangnya, namun Sophie harus sabar menghadapinya. Dia takut kucing itu tidak akan membiarkannya pergi. Di dalam amplop itu ada 3 halaman ketikan yang disatukan di sebuah penjepit kertas. Klip-klip. Sophie mulai membaca. "Apakah itu filsafat?" Tulisan besar. "Sophie yang baik. Banyak orang mempunyai hobi. Sebagian orang suka mengoleksi koin kuno atau perangko luar negeri. Sebagian suka merajut. Yang lain mengisi hampir seluruh waktu luangnya dengan olahraga tertentu. Banyak orang yang senang membaca. Namun selera membaca itu berbeda-beda. Sebagian orang hanya membaca koran dan komik.
Sebagian yang lagi senang membaca novel. Sementara yang lain lebih menyukai buku tentang astronomi, marga satwa, atau penemuan-penemuan teknologi. Jika kebetulan aku tertarik pada kuda atau batu mulia, aku tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut menyukai kesenanganku. Jika aku suka menonton program olahraga di televisi, aku menyadari bahwa orang lain mungkin menganggap olahraga itu membosankan. Tapi adakah sesuatu yang memikat hati kita semua, insan manusia? Tidak adakah sesuatu yang menyangkut kepentingan semua orang, tidak soal mereka atau dimanapun mereka tinggal? Ya Sofi sayang, memang ada masalah-masalah yang jelas akan menarik minat semua orang. Dan itulah masalah-masalah yang dibahas dalam pelajaran ini. Apakah hal terpenting dalam kehidupan? Jika kita bertanya kepada orang yang sedang kelaparan, jawabannya adalah makanan. Jika kita bertanya kepada orang yang sedang kedinginan, jawabannya adalah kehangatan. Jika kita ajukan pertanyaan kepada orang yang merasa kesepian atau terasingkan, jawabannya barangkali adalah ditemani orang lain. Namun jika kebutuhan-kebutuhan dasar ini telah terpuaskan, masih adakah sesuatu yang dibutuhkan semua orang? Para filsuf menganggapnya ada. Mereka yakin bahwa manusia tidak dapat hidup dengan roti semata. Sudah pasti setiap orang membutuhkan makanan, dan setiap orang membutuhkan cinta dan perhatian. Namun adakah yang lain lepas dari semua itu? Yang dibutuhkan setiap orang yaitu mengetahui siapakah kita dan mengapa kita ada di sini. Tertarik pada pertanyaan mengapa kita berada di sini bukanlah ketertarikan sambil lalu, seperti mengoleksi perangko. Orang-orang yang mengajukan pertanyaan semacam itu ikut serta dalam suatu perdebatan yang telah berlangsung selama manusia hidup di atas planet ini. Bagaimana alam raya, bumi, dan kehidupan muncul merupakan suatu pertanyaan yang lebih besar dan lebih penting daripada siapa yang memenangi medali emas paling banyak di Olimpiade yang lalu. Cara terbaik untuk mendekati filsafat adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan filosofis. Bagaimana dunia diciptakan? Adakah kehendak atau makna di balik apa yang terjadi? Adakah kehidupan setelah kematian? Bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Dan yang terpenting, bagaimana seharusnya kita hidup? Orang-orang yang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini selama berabad-abad, kita tidak mengenal kebudayaan yang tidak mengaitkan diri dengan pertanyaan apakah manusia itu dan dari manakah datangnya dunia. Pada dasarnya kita tidak banyak pertanyaan filosofis yang harus diajukan. Kita sudah mengajukan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang paling penting. Namun sejarah memberikan kita banyak jawaban yang berbeda untuk setiap pertanyaan. Maka adalah lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan filosofis daripada menjawabnya. Sekarang pun, setiap individu harus menemukan jawaban-jawabannya sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kamu tidak akan tahu apakah Tuhan atau apakah kehidupan setelah kematian dengan mencari buku ensiklopedia. Buku ensiklopedia juga tidak akan memberi kamu tahu kita bagaimana kita hidup sebaiknya. Namun membaca apa yang telah kita yakini orang lain dapat membantu kita untuk merumuskan sudut pandang kehidupan kita sendiri. Mencari kebenaran yang dilakukan oleh para filsuf menyerupai sebuah cerita detektif. Sebagian orang berpendapat Andersen adalah pembunuhnya. Sementara menurut orang lain, yaitu Nielsen atau Jensen, polisi kadang-kadang mampu memecahkan suatu kasus pembunuhan sungguhan. Namun ada kemungkinan pula mereka tidak pernah sampai ke dasarnya. Meskipun ada pemecahan di suatu tempat, maka meskipun sulit untuk menjawab suatu pertanyaan, barangkali ada satu dan hanya satu jawaban yang tepat. Entah itu adanya semacam eksistensi setelah kematian atau tidak ada. Banyak teka-teki kuno yang kita telah berhasil dijelaskan melalui ilmu pengetahuan. Seperti apa sisi gelap itu sebelumnya pernah terselubung misteri. Dulu itu bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan lewat diskusi, melainkan diserahkan pada imajinasi setiap individu. Tetapi kini kita tahu dengan tepat seperti apa sisi gelap bulan itu. Dan tak seorang pun yang masih percaya pada manusia di bulan, si Neil Armstrong kayak, atau bahwa bulan itu terbuat dari keju hijau. Seorang filsuf Yunani yang hidup lebih dari 200 tahun yang lalu percaya bahwa asal muala filsafat adalah rasa ingin tahu. Manusia menganggap betapa menakjubkannya hidup itu sehingga pertanyaan-pertanyaan filsuf pun muncul dengan sendirinya. Seperti menonton tipuan sulap.
kita tidak mengerti bagaimana tipuan itu dilakukan. Maka kita bertanya, bagaimana pesulap itu mengubah sepasang selendang sutra putih menjadi seekor kelinci hidup? Banyak orang menjalani pengalaman di dunia dengan ketidakpercayaan yang sama seperti ketika seorang pesulap dengan tiba-tiba menarik seekor kelinci dari topinya. Padahal sebelumnya telah ditunjukkan bahwa topi itu kosong. Dalam kasus kelinci, kita tahu bahwa pesulap itu memperdaya kita. Yang ingin kita ketahui hanyalah bagaimana dia melakukannya. Tapi, jika menyangkut dunia, masalahnya agak berbeda. Kita tahu bahwa dunia bukanlah hasil sulapan tangan dan tipuan, sebab kita berada di sini dan di dalamnya. Kita merupakan bagian darinya. Sesungguhnya, kita adalah kelinci putih yang ditarik keluar dari topi. Satu-satunya perbedaan antara kita dan kelinci putih itu adalah bahwa kelinci itu tidak menyadari dirinya ikut ambil bagian dalam suatu tipuan sulap atau trik sulap. Tidak seperti kita. Kita merasa kita adalah bagian dari sesuatu yang misterius dan kita ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Kayak kelinci di topi itu, trik sulap itu. Dan kita tuh tahu, kita menyadari bahwa sesuatu itu misterius. Sepanjang menyangkut kelinci putih, barangkali lebih baik kita menyandingkan dengan seluruh alam raya. I'm sorry, gue terap. What is it? Kita yang hidup di sini adalah serangga-serangga mikroskopis yang hidup di sela-sela bulu kelinci. Namun para filsuf selalu berusaha untuk memanjat helai-helaian lembut bulu binatang itu yang dapat menatap langsung ke mata si sang pesulap. Apakah kamu masih menyimak Sophie bersambung? Sophie benar-benar kecapean masih menyimak. Dia bahkan tidak mampu mengingat kapan dia berhasil mencuri waktu untuk bernafas, sementara dia asyik membaca. Siapa yang telah membawa surat ini? Tidak mungkin orang yang sama yang telah mengirim kartu ulang tahun kepada Hildemore Snug. Sebab kartu itu dibumbuhi perangko dan capos. Amplop coklat itu telah dibawa sendiri ke kotak surat persis seperti 2 amplop putih sebelumnya. Sophie melihat arjolinya. Kini jam 3 kurang seperempat. Ibunya belum akan pulang dari kantor dalam waktu 2 jam ini. Sophie merangkak keluar menuju taman dan lari ke kotak surat. Barangkali masih ada surat lainnya. Sophie merangkak keluar. Dia menemukan satu lagi amplop coklat dengan namanya tertera di situ. Satu lagi ini. Kali ini dia melihat berkeliling namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Sophie berlari ke tepi hutan dan memandang ke jalan. Tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba dia mengira dirinya mendengar bunyi ranting jauh dalam hutan. Tapi dia tidak benar-benar yakin. Dan bagaimana tidak akan ada gunanya mengejar seorang yang sudah bertekad untuk melarikan diri. Sophie masuk ke rumah. Dia berlari naik ke kamarnya dengan mengeluarkan sebuah kaleng kue besar yang berisi batu-batuan yang indah. Dia mengeluarkan batu-batuan itu ke lantai, tek, dan meletakkan kedua amplop yang tadi yang besar itu ke dalam kalengnya. Lalu dia bergegas ke taman lagi, sambil memegang kaleng itu dengan berhati-hati dengan kedua tangannya. Sebelum pergi, dia mengeluarkan makanannya untuk si rekan. Kitty, as usual. Begitu kembali berada di sarang, dia membuka amplop coklat keduanya itu dan menarik keluar halaman-halaman ketikan baru. Dia mulai membacanya. Simak ya guys. Makhluk aneh. Halo lagi. Seperti kamu lihat, pelajaran filsafat yang sangat ringkas akan diberikan sebagian-sebagian. Ini adalah kelanjutan kata pengantar. Bukannya pernah kukatakan bahwa satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filsuf baik adalah rasa ingin tahu. Right? Jika belum, kukatakan sekarang. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filsuf yang baik adalah rasa ingin tahu. Bayi-bayi mempunyai rasa ingin tahu. Rasa ini itu tidak mengherankan. Setelah beberapa bulan berada di dalam rahim, mereka keluar dan menghadapi suatu realitas yang sama sekali baru. Tapi sementara mereka bertumbuh besar, rasa ingin tahu itu tampaknya berkurang. Mengapa begini? Tahukah kamu?
Jika seorang bayi yang baru lahir dapat berbicara, dia mungkin akan mengatakan sesuatu tentang dunia yang luar biasa yang dia masuki. Kita melihat bagaimana dia berkeliling dan meraih apa saja yang dilihatnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika kata-kata mulai dapat diucapkan, anak itu menatap dan mengatakan guk guk setiap kali ada melihat seekor anjing. Dia melompat-lompat di dalam keretanya dan melambaikan tangan. Guk 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 guk. You know what I mean? Guk 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 guk. Kita yang lebih tua dan lebih tahu biasanya merasa agak kecapean melihat semangat si anak. Baiklah, itu guguk, kita bilang. Tidak terkesan. Ayolah duduk manis. Kita tidak terpesona. Kita sudah pernah melihat seekor anjing sebelumnya. Pemandangan yang menggambarkan kegembiraan hatinya itu mungkin akan berulang ratusan kali sebelum si anak itu belajar untuk melewati seekor anjing tanpa menjadi ribut. Atau seekor gajah. Atau seekor kuda Nil. Namun sejauh sebelum anak itu belajar berbicara dengan benar dan jauh sebelum dia belajar berpikir secara filosofis, dunia pasti menjadi sesuatu yang biasa baginya. Sungguh sayang, jika kamu tanya pendapatku, aku ingin agar kamu tidak tumbuh menjadi salah seorang yang dari mereka yang menganggap dunia itu begini karena memang sudah seharusnya begini. Sophie sayang, maka hanya untuk memastikan saja, kita akan melakukan beberapa eksperimen dalam pikiran sebelum kita mulai dengan pelajaran itu sendiri. Bayangkan bahwa suatu hari kamu keluar dan berjalan di dalam hutan. Tiba-tiba kamu melihat sebuah pesawat UFO, ruang angkasa kecil, di atas jalan di depanmu. Seorang Mars mungil memanjat keluar dari pesawat ruang angkasa itu dan berdiri di atas tanah sambil memandangimu. Apa yang akan kamu pikirkan? Tidak, apa itu tidak penting. Tapi, pernahkah terlintas dalam benakmu tentang kenyataan apakah sesungguhnya kamu sendirilah si orang Mars itu atau alien itu? Memang sangat mustahil bahwa kamu akan pernah bertemu dengan makhluk alien. Tapi kamu mungkin akan menemukan dirimu sendiri pada suatu hari nanti. Kamu mungkin akan berhenti dan tiba-tiba memandang dirimu sendiri dengan suatu kesadaran yang sama sekali baru. Aku seorang makhluk luar biasa. Begitu katamu, aku seorang makhluk misterius. Kamu merasa seakan-akan kamu terbangun dari tidur akibat sihir. Siapakah aku? Kamu bertanya. Kamu tahu kamu sedang berkeliaran di atas sebuah planet di alam raya, tapi apakah alam raya itu? Jika kamu mendapati jika kamu mendapati dirimu bertanya begini, kamu pasti telah menemukan sesuatu yang sama misteriusnya dengan orang Mars yang baru saja kita bicarakan. Kamu bukan hanya telah melihat seorang makhluk Mars dari luar angkasa. Jauh di lubuk hatimu kamu akan merasa bahwa kamu sendiri makhluk luar biasa itu. Bisakah kamu memahamiku, Sophie? Mari kita buat eksperimen lain dalam pikiran. Suatu pagi, ibu, ayah, dan Thomas kecil yang berusia 2 atau 3 tahun sedang sarapan di dapur. Tak lama kemudian ibunya bangkit dan pergi ke bak cuci. Dan ayahnya terbang dan melayang-layang berputar-putar di langit-langit. Sementara Thomas duduk menonton. Kamu kira apa yang akan dikatakan Thomas? Barangkali dia akan menunjuk ke arah ayahnya dan berkata, "Wow, ayah terbang." Thomas pasti akan terkejut. Memang dia sering sekali terkejut. Ayah melakukan begitu banyak hal aneh sehingga masalah terbang di atas meja itu pun tidak ada bedanya baginya. Udah biasa aja. Setiap hari ayahnya bercukur dengan mesin yang lucu. Kadang-kadang dia memanjat atap dan memutar-mutarkan antena televisi dan dia akan menyuruhkan kepalanya ke bawah moncong mobil dan tahu-tahu dia keluar dengan wajah hitam. Kini gilaran ibu. Dia mendengar apa yang dikatakan Thomas dan berbalik dengan tiba-tiba. Kamu kira bagaimana reaksi melihat ayah melayang-layang dengan acuh tak acuh di atas meja dapur? Dia menjatuhkan toples selai di atas lantai dan menjerit ketakutan.
Dia bahkan mungkin memerlukan perawatan medis begitu ayah kembali duduk dengan hormat ke kursi. Ayah mestinya lebih mengenal sopan santun. Menurutmu mengapa Thomas dan ibunya bereaksi dengan begitu berbeda? Semuanya ada hubungan dengan kebiasaan. Catat ini. Ibu sudah tahu bahwa orang tidak dapat terbang. Thomas belum. Dia belum yakin apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan di dunia ini. Tapi bagaimana dengan dunia itu sendiri? Sophie, apakah kamu kira ia dapat melakukan apa yang dia lakukan? Dunia juga melayang-layang di luar angkasa. Sedihnya bukan hanya ketakutan gaya berat sajalah yang terbiasa kita rasakan ketika kita tumbuh. Dunia itu sendiri dengan serta-merta menjadi suatu kebiasaan. Tampaknya seakan-akan dalam proses pertumbuhan kita kehilangan kemampuan untuk bertanya-tanya tentang dunia. Dan dengan berlaku demikian kita kehilangan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang oleh para filsuf diusahakan untuk dipulihkan. Sebab di suatu tempat dalam diri kita sendiri ada sesuatu yang mengatakan kepada kita bahwa kehidupan merupakan suatu misteri yang sangat besar. Inilah yang pernah kita alami jauh sebelum kita belajar untuk memikirkan pemikiran itu. Untuk lebih tepatnya, meskipun pertanyaan-pertanyaan filsuf itu mengganggu benak kita semua, tidak semua kita menjadi filsuf. Karena berbagai alasan, kebanyakan orang begitu disibukkan oleh permasalahan sehari-hari sehingga keheranan mereka terhadap dunia tersuruh ke belakang. Merayap jauh ke dalam bulu-bulu kecil, meringkuk dengan nyaman, dan tinggal di sana sepanjang hidup mereka. Bagi anak-anak, dunia dan segala sesuatu di dalamnya itu baru, sama sekali baru. Sesuatu yang membangkitkan keheranan mereka, sesuatu yang membangkitkan keingintahuan mereka. Tidak demikian bagi orang-orang dewasa. Kebanyakan orang dewasa menerima dunia sebagai sesuatu yang sudah selayaknya demikian, taken for granted. Disinilah tepatnya filsuf itu menjadi tokoh istimewa. Seorang filsuf tidak pernah merasa terbiasa dengan dunia. Baginya dunia selalu tampak sedikit tidak masuk akal dan membingungkan, bahkan penuh dengan teka-teki. Para filsuf dan anak-anak kecil karenanya sama-sama memiliki indera penting. Kamu boleh mengatakan bahwa sepanjang hidupnya seorang filsuf selalu menjadi seorang anak yang peka. Maka kini kamu harus memilih. Sophie, apakah kamu seorang filsuf yang mau bersumpah tidak akan pernah menjadi seperti itu? Jika kamu hanya menggeleng-gelengkan kepalamu, tidak mengaku dirimu sebagai orang anak ataupun seorang filsuf, kamu telah menjadi begitu terbiasa dengan dunia sehingga dunia itu tidak lagi mengherankanmu. Waspadalah, waspadalah. Kamu berada di atas lapisan es yang tipis. Dan inilah sebabnya mengapa kamu menerima pelajaran filsafat ini. Hanya untuk berjaga-jaga saja. Aku tidak akan membiarkanmu di antara semua orang lain. Ikut berjajar bersama mereka yang apatis dan acuh tak acuh. Aku ingin kamu selalu ingin tahu. Seluruh pelajaran ini gratis. Maka kamu tidak akan kehilangan uangmu kalau kamu tidak menyelesaikannya. Jika kamu lebih suka menghentikan pelajaran, kamu bebas untuk melakukannya. Kalau memang demikian, kamu harus meninggalkan pesan untukku di kotak surat. Orang kata hidup bolehlah. Sesuatu yang berwarna hijau paling tidak supaya pengantar surat tidak jadi ketakutan. Ringkasnya, seekor kok. Oke. Bentar guys, minum dulu. Ringkasnya, seekor kelinci ditarik keluar dari topi pesulap karena ia adalah kelinci yang sangat amat besar. Tipuannya perlu dipelajari selama ribuan tahun. Semua makhluk hidup dilahirkan di ujung setiap lembar bulu kelinci yang lembut, di mana mereka berada di dalam posisi yang mempertanyakan kemustahilan tipuan itu. Namun ketika mereka bertambah umur, mereka sibuk menyelusup semakin dalam ke balik bulu-bulu itu. Dan disitulah mereka tinggal. Mereka merasa begitu nyaman sehingga tidak mau mengambil resiko untuk memanjat kembali si bulu-bulu halus itu dan melihat keluar. Hanya para filsuf yang mau berusaha memanjat payah menjalani ekspedisi berbahaya ini.
Sebagian di antara mereka jatuh bertumbangan, namun yang lain tetap bertahan mati-matian dan meneriaki orang-orang yang terbuai di tengah kelembutan yang nyaman, menjejali diri mereka dengan makanan dan minuman lezat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mereka berteriak, "Kami melayang-layang di angkasa." Namun tak seorang pun di antara mereka peduli. Segerombolan pembuat onar, kata mereka. Dan mereka terus berceloteh, "Tolong ambilkan menteganya ya. Seberapa banyak saham yang naik hari ini? Berapa harga tomat hari ini?" You know. Ketika Ibu Sophie tiba di rumah sore itu, Sophie masih dalam keadaan terheran-heran. Kaleng yang menyimpan surat-surat dari filsuf misterius itu tersembunyi aman di sarangnya di taman itu. Sophie berusaha untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Namun, dia hanya bisa duduk sambil memikirkan apa yang telah dibacanya tadi. Dia tidak pernah berpikir sekeras ini sebelumnya. Dia bukan lagi seorang anak-anak, tapi dia juga belum benar-benar dewasa. Sophie sadar bahwa dia mulai menyerap masuk ke dalam bulu-bulu kelinci yang nyaman itu. Kelinci yang ditarik keluar dari topi alam raya. Namun filsuf itu telah menghentikannya. Dia pria atau wanita kah dia? I don't know. Telah menangkap bagian belakang lehernya dan menarik kembali ke ujung bulu tempat dia telah bermain-main ketika masih kanak-kanak. Dan di sana, di bagian paling ujung dari bulu yang lembut itu, dia sekali lagi melihat dunia akan seakan-akan untuk pertama kalinya. Filsuf itu telah menyelamatkannya. Tidak diragukan lagi, penulis surat yang tak dikenal itu telah menyelamatkannya dari remeh-remeh eksistensi sehari-hari. Ketika ibu tiba di rumah jam 5 sore, Sophie menyeretnya ke ruang duduk dan mendorongnya ke sebuah kursi berlengan. "Bu, tidakkah ibu pikir mengherankan bahwa kita hidup?" Dia memulai. Ibunya demikian terkejut sehingga mula-mula dia tidak menjawab. Sophie biasanya sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya ketika pulang. "Kukira memang demikian. Kadang-kadang," kata ibunya. "Kadang-kadang ya, tapi tidakkah ibu berpikir? Tidakkah ibu heran bahwa dunia itu ada?" "Hai, Sophie, mengapa kamu berbicara seperti itu? Mengapa? Barangkali ibu pikir dunia ini benar-benar biasa." "Ya begitu kan, kurang lebih begitulah." Sophie sadar bahwa filsuf itu benar. Orang-orang dewasa menganggap dunia sebagaimana adanya. Mereka telah membiarkan diri terbuai dalam tidur yang memabukkan dari eksistensi mereka yang membosankan. Anjir, capek banget. Ibu telah menjadi begitu terbiasa dengan dunia sehingga tidak ada lagi yang membuat ibu heran. "Kamu sedang bicara apa sih?" "Aku sedang membicarakan menjadi terbiasa dengan segala sesuatu, sama sekali suram. Dengan kata lain, aku tidak mau diajak berbicara seperti itu, Sophie." "Baiklah, aku akan mengemukakan dengan cara lain. Ibu telah membiarkan diri ibu dikenakan meringkuk jauh di dalam bulu-bulu seekor kelinci putih yang ditarik keluar dari topi pesulap alam raya saat ini. Dan tak lama lagi ibu akan memasak kentang, lalu ibu akan membaca koran, dan setelah itu tidur siang setengah jam. Ibu akan melihat berita di televisi." Kekhawatiran membayang di wajah ibunya. Dia memang pergi ke dapur dan memasak kentang. Tak lama kemudian dia kembali ke ruang duduk, dan kali ini dialah yang mendorong Sophie ke kursi belengan. "Ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu, Sophie." Dia memulai. Sophie dapat menyimak dari suaranya bahwa itu sesuatu yang serius. "Kamu mulai minum obat terlarang, iya kan sayang?" Sophie merasa ingin tertawa, namun dia tahu mengapa pertanyaan itu dikemukakan kepadanya. "Apakah kamu gila?" katanya. Obat-obatan itu membuat kamu semakin dungu." Malam itu tidak ada lagi yang dibicarakan mengenai kelinci putih maupun obat terlarang. Sampai situ dulu mungkin chapter 2 untuk topi pesulap. Semoga kalian paham dan semoga kalian ngikutin terus audiobook Dunia Sophie ini. Untuk kritik atau saran kalian bisa